Setelah 8 tahun lamanya masuk dalam daftar pencarian orang, satu dari 3 tersangka pembunuh Vina dan Eki berhasil tangkap oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Tersangka yang dibekuk oleh pihak kepolisian yaitu Peggy alias Perong di Bandung, Jawa Barat. Untuk membahas lebih lanjut kita sudah bersama dengan Ito Sumardi yang merupakan mantan Kabar Eskrim periode 2009-2011. Selamat sore Pak Ito. Pak Ito, kita mengetahui bahwa baru saja satu dari 3 DPO berhasil ditangkap. Dan penangkapan tersangka ini terkesan lebih cepat setelah kemudian beritanya viral. Dalam kasus begitu ya, polisi menangani kasus beberapa, kita tahu bahkan banyak juga kemudian bermunculan kasus-kasus yang belum selesai begitu, sudah berapa tahun lamanya. Apakah memang polisi memilih dulu apa kemudian yang dibutuhkan, exposure seperti apa yang dilihat masyarakat begitu untuk menentukan kasus ini yang didahulukan, kasus ini yang dikebelakangkan begitu mungkin Pak? Pak Ito, kami belum bisa mendengar suara Anda Pak. Ya, Oke, silakan Pak. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Jawa Barat ya bersama dengan Polres Cirebon yang telah berhasil menangkap DPO saudara Peggy. Ini semuanya adalah didasarkan kepada hasil keterangan atau BAP pertama yang sudah dicabut, itu di mana di sana tercantum saudara Peggy ini ya. Kemudian di sini kita melihat bahwa kesulitan daripada penyidik saat itu adalah pada saat Pak Ito masih bisa mendengar suara kami Pak? Sebentar, saya. Nah, jadi kan penyidik ini mengalami kesulitan karena yang disampaikan oleh mereka adalah seperti setengah-setengah ya, karena ada upaya untuk menutupi. Karena kan wajar kalau dalam satu kelompok yang melakukan satu perbuatan pidana bersama-sama biasanya saling menutupi atau mungkin mengaburkan identitas. Nah, kalau kita melihat kenapa sedemikian lama, ini menurut saya pengalaman adalah wajar. Kenapa? Karena setiap hari itu anggota ini kan dihadapkan kepada berbagai permasalahan tindak pidana yang sedemikian banyak. Sehingga pada akhirnya yang 8 ini sudah berhasil untuk diungkap dan diajukan ke pengadilan dan mendapatkan keputusan yang inkrah. Yang lainnya ini sementara ini sambil menunggu atau informasi yang lebih jelas, mereka tentunya menjalankan kegiatan seperti biasa untuk menyelesaikan kasus-kasus lain. Jadi di sini memang kalau kita lihat dengan tertangkapnya Peggy, tentunya Polda Jawa Barat bersama Polres Cirebon akan mengungkap peran yang bersangkutan dan keterlibatan dari 8 orang yang menyatakan bahwa mereka itu adalah korban salah tangkap. Baik. Atau mungkin mereka mengatakan tidak mengaku. Tapi kalau mungkin ini Pak Ito yang menjadi sorotan masyarakat adalah kenapa kemudian baru sekarang, kalau misalnya segampang itu diidentifikasi, kenapa baru sekarang ketika kasusnya ramai ditangkap begitu? Dari kemarin-kemarin ada kesan pengabaian begitu. Nah, kan kalau masyarakat bisa berandai-andai demikian, tapi kan yang mengalami sendiri adalah anggota ya. Saya sendiri kan mantan anggota, mantan penyidik. Tiap hari saya akan menghadapi ratusan, bahkan mungkin 1 minggu itu ribuan kasus yang harus diselesaikan dengan sumber daya yang sangat terbatas ya. Jadi kalau sekarang sampai kasus ini bisa terungkap, ini adalah karena memang dari pihak pelaku, mereka itu berusaha untuk mengaburkan. Apalagi mereka biasanya kalau sudah didampingi pengacara ya, pengacara mereka tentunya mereka akan lebih untuk bagaimana caranya supaya mereka lepas dari jeratan hukum, korban salah tangkap dan lain sebagainya. Semua yang dilakukan Polda Jabar ini adalah karena mereka melakukan eksaminasi ya, atau penyelidikan ulang terhadap proses penyidikan. Saya kira mungkin karena ini adalah merupakan kasus yang khusus, sehingga tentunya ada tim khusus dari Polda yang membantu Polres Cirebon sehingga ini bisa dihasilkan. Saya kira ini mungkin kasus-kasus seperti ini kemudian yang menyebabkan banyak orang lebih dulu memviralkan informasi-informasi di media sosial dibandingkan lapor polisi, Pak. Menurut Anda memang ada sistem yang harus diperbaiki kah dalam
kepolisian mengungkap sebuah kasus begitu? Karena sekarang kan kita lihat bahwa kasus yang viral dulu nih yang diselesain, baru kasus-kasus lain ngikut kemudian. Bahkan nggak diusut kadang-kadang. Ya, saya kira nggak begitu ya, karena kalau viral itu kan membuat akhirnya ada prioritas untuk penanganan. Menangani kasus ini ada yang klasifikasinya mudah, sedang atau berat atau sulit. Nah, untuk kasus ini sebetulnya pertama adalah mudah ya. Kemudian menjadi sulit manakala mereka itu tidak bekerja secara kooperatif. Apalagi kan kita tahu sebetulnya pengacaranya dari kelima orang ini, saudara Nenggolan, jadi itu kan mantan anggota reserse, beliau juga mantan polisi kan, sebetulnya seharusnya beliau bisa memberikan bantuan agar kasus ini bisa terungkap. Tapi kan statusnya beliau ini sebagai pengacara ya, penasihat hukum. Saya kenal dengan beliau itu karena sama-sama bertugas di Polrestabes Bandung dulu ya. Jadi saya kira memang banyak hal-hal yang di sini tidak bisa disalahkan kepada penyidik saja, bukan berarti saya membela, tetapi kan memang itulah yang dihadapi saat ini dengan sumber daya terbatas, dihadapkan kepada kasus-kasus kriminal yang demikian banyak, tentunya mereka harus selektif. Kita terima kasih dengan adanya viral ini dan sekali apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kesungguhan Polda Jabar bersama Polres Cirebon. Demikian. Beberapa waktu lalu Pak Ito, saya sempat ngobrol begitu dengan Kompolnas yang mengatakan bahwa ada beberapa aspek betul ya yang menyebabkan sebuah kasus itu harus tertunda dan juga pengusutannya tidak selesai. Salah satunya adalah dengan mutasi. Biasanya mutasi di dalam tubuh kepolisian, dalam hal ini di tingkat Polres mungkin atau bahkan di Polda, itu kemudian menyebabkan pengabaian-pengabaian kasus yang ditangani oleh sebelumnya. Anda setuju nggak dengan hal itu? Saya kira saya tidak setuju karena itu bukan pengabaian ya. Tapi kalau kendala iya. Kenapa? Kan kita harus dimulai dari awal. Meskipun itu kan sistem ya. Dalam proses penyidikan sistem biasanya ini sudah ada berkasnya. Tapi ya sekarang bisa kapan-kapan mungkin bisa dilihat teman-teman media bagaimana di unit reserse itu sedemikian banyak kasus yang harus ditangani sehingga dengan sumber daya manusia yang sedikit dan peralatan yang terbatas, ya saya kira mungkin mereka pada akhirnya melakukan secara selektif. Yang sudah ditangani mungkin meskipun belum tuntas, tentunya mereka akan menangani kasus lain yang baru yang harus ditangani. Tidak mungkin satu kasus saja yang ditangani. Saya kira demikian. Baik. Pak Ito, terakhir terkait dengan ini kan sudah satu orang yang ditangkap begitu ya. Anda optimistiskah kemudian kedua orang lain akan lebih mudah ditangkap ketika kemudian satu orang sudah ditangkap ini di DPO? Saya jujur tidak bisa mengatakan optimis ya, karena apa? Semua DPO ini kan didasarkan kepada keterangan tersangka. Jadi biasanya kalau misalnya ada satu kasus yang dilakukan itu adalah oleh kelompok, ya sekelompok orang, biasanya mereka saling menutupi atau bahkan berusaha mengaburkan dengan melemparkan kepada pihak lain, ya yang mungkin ada, mungkin saja tidak ada. Tentu saya berharap 3 DPO ini betul-betul ada nyata, tapi yang jelas yang satu sudah nyata, yang 2 masih harus dibuktikan lagi. Kita tunggu kerja keras dari Polda Jabar bersama tim Polres ya. Tentunya itu sekali lagi masyarakat mohon bersabar, ya jangan kita berspekulasi dulu lah. Kita tunggu saja. Baik, kita nantikan bersama Pak Ito. Terima kasih banyak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim tahun 2009-2011. Terima kasih Pak.